Ya, selamat pagi anak-anakku. Jadi kali ini Pak Sulis mau menjelaskan tentang routing dinamis ya. Routing dinamis itu adalah sebuah routing yang fungsinya adalah mempermudah proses routing sehingga nantinya tidak akan kesulitan di dalam menentukan tujuan dan sumbernya. Pertama kita buka di sini aplikasinya Cisco Packet Reset. Lalu kita rancang sebuah topologi yang melibatkan router 3 router 2. Jadi ada 3 router di sini. Lalu kita buat jaringannya di sini. Jadi di sini dibuat ya. Jadi hidupkan dulu dimatikan, kemudian kita ganti dengan Ethernet ini untuk masuk ke sini ya, ini kemudian dihidupkan kembali. Sampai tunggu. Kemudian setelah kita mengganti device atau perangkat potnya router 1 ini, kita baru hubungkan nanti sambil nunggu proses dia melaksanakan booting ya, proses melaksanakan booting, kemudian baru kita hidupkan. Jadi kabelnya ini ya, ini kabelnya adalah cross ya, kalau ini cross semua, jadi kalian biar tahu. Nah, ini posisinya cross semua, mulai dari PC 0, PC 1, kemudian PC 2, ini semua cross. Jadi semuanya cross ini. Kamu perhatikan dengan baik-baik ya, nanti kerjakan sendiri nanti. Jadi ini tidak muncul portnya, label portnya, maka kita aktifkan di sini. Jadi ini cara mengaktifkan. Jadi always show port labelnya dicentang biar nanti portnya kelihatan. Ketika portnya di sini yang terkonek adalah 01, maka kita ganti gitu. Kita ganti di sini. Ya. Baru kita lanjutkan lagi. Nah, ini di sini. Jadi kemudian yang antar jaringan ini ya, 0 ke 01 ini. Kemudian yang satunya lagi di sini adalah 00 ke arah 01. Nah, ini sudah terjalin. Lalu kita berikan notifikasi di sini. Kita pakai yang mudah dulu ya. Kita yang pakai yang paling gampang. Ya, umpamanya gini. Ini berapa ya? 172 gitu ya. 172.16.0.0 ya. .0/15 ya, ini jelas 16 ya, jelas 16. Kemudian yang di sini mungkin kita pakai 192.168 itu, kemudian 20.0/24. Kemudian di sini kita pakai 192.168.100.0/24 di sini ya. Nah, kemudian yang di sini ini salah ini ya. Ini salah. Nggak boleh ini. Nggak boleh. Umpamanya kita rata-rata pakai 192 aja nggak apa-apa ya. 192.168 yang mudah. Ini saya yang mudah. 200 ya, 0/24. Nah, lagi. Ini ada lagi 192.168
mungkin kita 150 gitu ya, mudah aja ya bilang mudah. Nanti dipraktekkan di sekolah ya, dipraktekkan di labnya sebelum ada penilaian. uh, Siswa harus bisa melatihan ini dulu sebelum Pak Sulis membuat soal yang untuk penilaian atau yang nanti muncul nilainya itu. Kamu praktekkan dulu hari ini. Kemudian setelah notifikasi ini terbentuk, baru kita masukkan nilai-nilai ini ya. Jadi di sini kita berikan ini satu, katakanlah ini A gitu ya. A itu awal, kemudian di sini akhir, akhir atau T. Kemudian di sini awal, kemudian di sini terakhir. Ya ini. Kemudian di sini awal, di sini awal, di sini terakhir. Nah, terakhir. Di sini awal, ini lagi yang ke arah bawah ini. Awal, kemudian di sini terakhir. Maksudnya apa itu, Pak? Ini adalah maksudnya adalah IP yang diterapkan pada jaringan router itu nanti adalah IP awal kelas itu. Contoh begini, kita masukkan aja di sini ya. Ya di sini 192 pada router kosong. Nah di port ini, di port 00 ini yang mengarah ke bawah, ini ya, ke arah ke bawah dia posisinya A ini. Nah ini posisinya A ini. Jadi kita lanjutkan di sini. Jadi nanti kita berikan IP di sini. IP 19 yang mengarah ke bawah, 172 ya. 172 IP pertama 16. Nah, kemudian di situ pakai kosong ya. Pakai kosong ya, 0 01. Kemudian ini karena selasnya 16. Oke ya, on gitu. Kemudian yang di bawah ini kita hidupkan, kemudian kita pakai statik 172 16 0.2 gitu ya, yang atau terakhir atau kedua sajalah ya, IP kedua ini 172 16 0.1. Ini tidak usah maaf, ini nggak usah yang terakhir, tapi ini kedua saja untuk memudahkan. Kedua ini juga kedua, ini yang kedua juga ya, untuk memudahkan aja nih untuk belajar. Nah ini oke. Ini saya corek nih ya, ya, ini saya corek. Nah, ada oke. Sekarang ini simbol jam. Oke, ini sudah bisa di ping dari sini ke sini harusnya. Oke ya. Nah, lalu yang di sini A, ini T. Kalau A ini T ini agak susah juga. Ini harusnya diganti aja biar mudah. Ini ya, diganti aja ya. Ini mudah. IP kedua. Berarti kalau sini awal, satunya adalah IP yang kedua dari jaringan yang ada di sini, yaitu 192 168 150.1 kan, IP-nya 1 di sini. Nah, nanti on ini yang ada di sini ya, FA01 punyanya router kosong. Kemudian kita masuk ke apa ini, punyanya router 1. Coba kita urusi dulu yang router 01 ini yang mengarah ke sebelah kiri, ke arah router sebelah kiri. Kita ya kita apa ini, kita isi 192 168 150 udah 2 ya dari IP kedua itu, IP kedua. Oke kan, sudah hijau. Kemudian baru kita coba hubungkan begini, harus dihubungkan. Kalau dia masih belum jalan, di fast forward time ya, forward time tuh. Lalu yang ini jaringan sebelah kiri sudah selesai. Sekarang kita menuju ke tengah yang ke arah bawah. Yang ke arah bawah ini dia pakai 00.
kita klik 00 di sini kelihatan. Kemudian kita isi 192 ya, 192.168.20.1 karena yang di router pakai 1, itu ada simbolnya di sini awal. Kemudian ya sudah ya. Kemudian baru ini sebentar ya. Jadi untuk di PC ini yang mengarah ke bawah ya, ini kita isi IP-nya, dilihat di sini 192. Jadi 192.168 kemudian 20, dia IP kedua dari jaringan itu. Jangan lupa gateway diisi 192.168. Gateway ini adalah IP yang ada di router yang mengarah ke dia, ke PC 1 itu. Oke ya, kita klik oke, lalu kita close. Kemudian dicoba, dikoneksikan, dites apakah sudah bisa sukses atau belum. Kalau belum, jangan dilanjutkan. Kemudian di jaringan ketiga, sekarang jaringan ketiga ini kita lihat di sini. Yang mau kita selesaikan adalah di PC yang router 1 ya, router 1 ini yang mengarah ke kanan dulu. Jadi ini kita lihat di sini dia 192.168, kemudian di sini ada yang ini. Ya, jangan lupa ini device-nya atau portnya adalah 000. Jadi jangan salah ya. 192.168 ya, 68 kemudian 200.1 di IP pertama. Ini jaringan itu. Kemudian di sebelahnya, karena dia sudah diisi yang di PC 1, kemudian supaya langsung terjadi hubungan warna hijau, ini yang PC 2 yang mengarah ke router 1 harus diisi sekarang. Jadi yang ini ya, kelihatannya yang ini. Nah, ini 192.168 200.2 karena IP kedua. Nah, oke kan? Nah, ini kan sudah hijau. Nah, kalau sudah hijau, kita coba pastikan koneksinya jalan benar. Nah, ini kan, sudah. Kemudian yang terakhir, ini di router 2 yang mengarah ke arah PC 2. Jadi ini diklik, kemudian ke arah PC 2. PC 2 kan ini. Nah, IP-nya berapa? IP-nya adalah 192.168 berapa itu? 100.1. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kan sudah hijau. Kalau sudah, tinggal PC-nya saja. Kalau PC-nya dulu saja, ini tinggal IP yang kedua, 192.168.100.2. Ya, ini gateway-nya jangan lupa diisi 192.168.100.1 ya, 1 ya. Oke ya, ini sudah ya. Kita coba. Nah, ini sudah sukses. Perbedaannya dengan jaringan yang pertemuan pada minggu lalu adalah kalian melaksanakan routingnya, artinya supaya PC kosong ini bisa ke PC 1 atau mungkin PC kosong ini bisa ke PC 2, kita menggunakan namanya routing manual atau routing statik. Untuk kali ini saya ajak untuk melaksanakan routing dinamis, yaitu routing dinamis yang paling sederhana, yang tipenya namanya adalah RIP. Nah, kalian bisa buka di sini. Nah, nanti ada tulisannya RIP. RIP ini adalah routing information protocol. Jadi dia hanya memasukkan networknya saja, network dari jaringan yang terkoneksi. Contohnya begini, router kosong ini yang terkoneksi jaringan dengan router kosong ini kan jaringan 172.
dan sari 192, 168, 150. Nah, nanti kita masukkan di sini jaringannya saja, bukan IP ya. Jaringannya aku begini, 172 network 16.0.0. Nah, ini masuk begini. Nah, masukkan dia di sini. Kelihatan ini. Nah, yang satunya lagi yang terhubung mana ini? Terhubung adalah 192.168. Ya, 150 ini dot kosong. Nah, ini. Oke, kan gini. Jadi ini dua yang terhubung. Sekarang yang ini. Nah, sekarang yang ini kan. Yang terhubung berapa? Kalau dia terhubungnya 3 ya 3. Kalau di sini 3, beda dengan kemarin. Kalau ini 3 ya, 3. Nanti kita lihat di sini ada terhubung 2, 2. Kalau 3, 3. Yang terhubung ini kan 3 jaringan. 3 yang 150 ini, 168, 150. Terus jaringan 192, 168, 20. Kemudian yang paling kanan ini adalah 192, 168, 200. Jadi itu kita masukkan mulai yang paling kiri dulu 192, 168, 150.0 ya, kita add ini. Kemudian 192, 168, 20 yang di bawah ya, ini add juga. Kemudian yang ke kanan 200, tinggal ngasih aja gini 200. Jadi ada 3. Kemudian yang terakhir router 2 ini kita klik RIP ya, routing protocol. Kemudian yang terhubung mana ini? Yang terhubung itu kan berarti 192.168.200.0 dengan yang mengarah ke bawah, yaitu berapa? 100 kan. Nah, ini 100. Jadi begini. Gitu. Jadi apa ini sudah ya? Sudah ketiga jaringan ini sudah bisa kita lakukan routing. Itu namanya routing dinamik, yaitu routing yang paling sederhana, yang tipenya namanya RIP. Karena yang paling sederhana itu namanya RIP. Nah, kemudian kalau sudah kita mencoba untuk ngetes atau mencoba koneksi. Nah, kan sudah connect. Jadi antara ini sudah connect harusnya ini. Nah, sudah connect kan? Nah, sudah connect. Jadi ini yang namanya routing dinamik ya, routing dinamik. Itu ya. Nanti dicoba dulu. Kalau hanya melihat saja tutorial saya dari Pak Sulis ini nggak bisa. Kamu harus mencoba mempraktekkan sampai selesai. Nanti baru ada soal yang akan saya berikan yang akan langsung muncul nilainya seperti itu. Gitu ya. Ini saya tutup ya, nanti dipraktekkan ya. Ini tugasnya nanti dikerjakan di di kelas ya, di lab ya, di lab kemudian dikerjakan di lab. Jadi ini ya. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi kalian kerjakan aja di lab ini sesuai. Kalau sudah bisa ping kuncinya nanti kalau mau di screenshotkan ke arah Pak Sulis, ini intinya 1 ya, ini dari sini. Nah, kemudian nanti dikasih nama di sini kalau mau menunjukkan ke saya. Nama, katakanlah nama siapa ya? Nurul Hidayah ya, katakanlah Nurul Hidayah ini, Nurul Hidayah. Nah, kemudian ini ya, udah paham ini 11 TKJ ini. Oke ya, ini saja dari saya, dan ini dilihatkan ya kalau mau menunjukkan saya di foto ya, dengan HP-nya nanti dikirim ke saya. Oke, itu saja dari saya tutup. Nanti bisa dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.